Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Gumilang, salah satu staf pengajar di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember, yang kali ini akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang pernah saya ampu di program studi D4 Teknik Informatika yaitu beberapa sistem cerdas, workshop kualitas perangkat lunak, literasi digital, workshop pemrograman web, teknik penulisan ilmiah, workshop tata kelola teknologi informasi, interaksi manusia dan komputer, dan beberapa mata kuliah terkait dengan software engineering. Adapun mata kuliah yang saya angkat ke dalam PDD UKT-PT pada kali ini yaitu mata kuliah workshop kualitas perangkat lunak atau kita singkat dengan WKPL dengan kode mata kuliah TIF 130705 di mana disampaikan di semester 3 dengan jumlah pertemuan praktikum selama 14 kali pertemuan yang memiliki deskripsi mata kuliah yaitu mahasiswa akan melakukan praktikum pengujian perangkat lunak berbasis mobile dan website dan mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengujian sesuai dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Adapun mata kuliah ini mendukung CPL Prodi yaitu salah satu CPL Prodi di D4 Teknik Informatika adalah sebagai Software Quality Assurance atau SQA. Untuk penyampaian mata kuliah sendiri, saya menggunakan konsep DIA yaitu Delivery, Interaction and Assessment, di mana delivery merupakan penjelasan materi dari mata kuliahnya sendiri. Yang kedua adalah interaction yaitu proses interaksi di mahasiswa dalam bentuk diskusi, pembimbingan, tanya jawab maupun pengerjaan proyek tugas akhir. Yang terakhir yaitu assessment yaitu penilaian pembelajaran untuk mahasiswa. Sedangkan untuk capaian pembelajaran sendiri, mata kuliah ini pendukung CPL utama Prodi yaitu mahasiswa dapat melakukan pengujian perangkat lunak dan menjaga kualitas perangkat lunak. Sedangkan CPMK yang mendukung yaitu ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu bekerja sama dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dan dalam perkuliahan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu bekerja sama dalam menerapkan pengetahuan komputasi dalam perkuliahan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar TIK dalam perancangan antarmuka aplikasi secara berkelompok. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan pengujian hasil teknologi informasi secara berkelompok. Sedangkan untuk urutan materi yang dalam RPS yang telah dikembangkan, pada minggu pertama disampaikan RPS dan overview dari materi di semester sebelumnya yaitu Scrum. Untuk minggu kedua adalah dasar dan prinsip pengujian perangkat lunak. Minggu ketiga adalah tool pengujian perangkat lunak. Minggu keempat adalah pengelolaan pengujian perangkat lunak. Minggu kelima adalah proses pengujian dalam SDLC atau Software Development Life Cycle. Minggu keenam adalah perencanaan proses pengujian yang dalam hal ini kita sampaikan terkait dengan skenario testing. Minggu ketujuh lebih detail lagi terkait dengan perencanaan proses pengujian sampai dengan test case. Untuk materi setelah UTS pada minggu ke-9 yaitu pengujian statis di website dan mobile. Minggu ke-10 adalah pengujian dinamis di website. Minggu ke-11 adalah pengujian dinamis di mobile. Minggu ke-12 adalah pengujian aspek kebergunaan atau usability testing. Minggu ke-13 adalah pengujian aspek penerimaan atau user acceptance testing. Sampai dengan minggu ke-14 adalah pengujian keamanan software. Sampai dengan minggu ke-15 atau minggu terakhir yaitu laporan dan dokumentasi pengujian. Untuk referensi yang saya gunakan, di sini saya memakai 3 buku. Yang pertama adalah The Art of Software Testing. Yang kedua adalah Effective Method of Software Testing. Yang terakhir adalah otomasi pengujian perangkat lunak Software Test Automation. Untuk metode dan media pembelajaran, mata kuliah ini mencakup project based learning di mana mata kuliah ini terintegrasi dengan workshop-workshop yang lain. Di semester 3 ada workshop mobile dan workshop web. Mata kuliah workshop pengujian perangkat lunak terintegrasi dengan 3 workshop yang lain sehingga tugas proyeknya sama antara ketiga workshop tersebut. Dalam penyampaian mata kuliah ini dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Yang kedua adalah
observasi lapang dan wawancara calon pengguna, di mana mahasiswa dituntut untuk mencari mitra atau stakeholder atau calon pengguna dari aplikasi yang mereka kembangkan. Mahasiswa dapat mengambil masalah dari mitra dan stakeholder itu ke dalam laboratorium untuk dilakukan pembimbingan dan praktikum penulisan kode program, sampai nanti di akhir semester ada presentasi tugas akhir kepada 3 dosen workshop tadi, sampai dengan pameran produk dengan mengundang mitra-mitra yang telah dikerjasamakan oleh mahasiswa. Dalam penyampaian mata kuliah ini kita menggunakan pendekatan student centered learning, di mana aktivitasnya banyak di mahasiswa. Sedangkan dosen di sini bertindak sebagai fasilitator dan pengarah dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk media pembelajaran yang kita lakukan, yaitu mata kuliah ini 100% tatap muka atau offline secara luring di kampus dan di laboratorium. Ada satu media lagi di LMS, yaitu e-learning di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Beberapa aplikasi pendukung yang digunakan untuk praktikum yaitu Trello untuk project management tools-nya, untuk program source code versioning-nya menggunakan GitHub, untuk dokumentasi software-nya dan dokumentasi aktivitasnya menggunakan Google Spreadsheet, dan aplikasi kode pemrograman yang lain terkait dengan web dan mobile. Untuk diskusi daringnya sendiri, selepas pertemuan di mata kuliah, kita sudah membentuk satu grup WhatsApp di mana mahasiswa dapat bertanya jika masih ada pertanyaan selepas dari perkuliahan. Untuk penilaian sendiri, karena ini berbentuk dengan project based learning, maka penilaiannya sendiri lebih fokus ke tugas akhir atau project atau produk yang telah dikembangkan, dengan porsi produk atau project akhirnya sebesar 40%. Yang kedua diikuti dengan kecakapan pembelajaran, di mana mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan mengidentifikasi permasalahan utama dalam mempertimbangkan kerumitan yang ada sebesar 30%. Untuk literasi sendiri sebesar 10%, yaitu sumber referensi dan mengimplementasikan proyek. Dan yang terakhir yaitu presentasi dan laporan sebesar 20%, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menyajikan informasi yang runtut, lengkap, jelas, dan bentuk laporan dalam penyampaian presentasi. Mari kita saksikan bersama kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di mata kuliah workshop kualitas perangkat lunak di dalam kelas di materi skenario testing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Gumilang. Saya adalah salah satu dosen di workshop kualitas perangkat lunak yang minggu ini akan mengajar kalian satu materi saja terkait dengan skenario testing. Apakah dosen yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang skenario testing? Belum. Sudah pernah dengar nggak apa itu skenario testing? Belum. Oke. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Jadi praktikum dan kuliah kita pada hari ini, tujuan utamanya adalah kalian bisa memahami dulu. Karena kita kan kalau sebelum praktikum kan harus paham dulu. Iya, paham dulu teorinya, menyusunnya seperti apa. Kedua, nanti karena waktunya panjang ya, 4 jam. Jadi kita akan nanti berkelompok praktek untuk menyusun satu contoh skenario testing. Skenario testing silakan dikerjakan berkelompok. Nanti satu-satu bisa maju ke depan untuk memberikan hasilnya ya, atau mempresentasikan hasilnya. Kita bisa berikan feedback atau saran untuk penyempurnaan. Nah, ini biasanya referensi saya. Ini juga ada di ruang baca. Ada 3 buku yang bisa kalian baca. Yang pertama adalah The Art of Software Testing. Bukunya sangat menarik. Itu berbicara tentang seni dalam melakukan software testing. Yang kedua adalah Effective Method of Software Testing. Itu praktis sekali, bukunya praktis sekali. Yang terakhir ini adalah Otomasi Pengujian Perangkat lunak. Ini materi pengayaan, di mana nanti Anda akan belajar tentang automatic testing. Nah, nanti dalam setiap praktikumnya, karena ada teorinya,
Jadi nanti setelah saya jelaskan ada kuis ya sebesar 20%. Nanti hasil kerja praktikumnya, setiap kali Anda selesai praktikum, dikumpulkan hasil praktikumnya. Nanti akan saya review dan saya nilai 40%. Sampai dengan tugas proyeknya, karena ini project based learning, 40%-nya nanti di. Nah, sebelum saya masuk ke materi utama, saya akan melakukan review ya, apa yang sudah diajarkan pada minggu yang sebelumnya. Yang pertama, kira-kira ada yang tahu nggak bedanya antara quality assurance dengan quality control? Yang bisa angkat tangan, lalu bisa menyampaikan hasilnya. 412219 saya ingin berpendapat bahwa yang saya tahu adalah quality assurance itu dia mencegah adanya, dia melakukan pencegahan adanya cacat. Kemudian kalau quality control itu lebih ke menemukan kecacatan tersebut. Jadi quality assurance itu sebelumnya. Kalau quality assurance itu sebelum terjadi itu sudah harus dicegah. Kalau quality control setelahnya yang dicegah. Nah, istilah ini kalau Anda melamarnya di industri yang manufaktur ya, pabrik, itu pasti menggunakan istilah quality control. Kalau Anda melamarnya di bidang software, Anda pasti menemukan istilahnya sama seperti Mas Fuad bilang tadi. Asuransi itu pencegahan, kontrol itu setelah. Nah, sebelum kalian mempelajari lebih jauh, saya ingin memberikan kalian motivasi dan role model. Ini adalah salah satu contoh lowongan pekerjaannya, software quality assurance yang kebetulan 3 hari yang lalu diposting di Jobstreet. Masih baru, masih fresh, 3 hari yang lalu di Jakarta. Ini profil perusahaannya, apa yang Anda dapatkan. Nah, kali ini di setiap lowongan pekerjaan itu selalu akan menampilkan satu keahlian yang ini yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu membuat skenario tes dan melaporkan hasil. Ya, mungkin kali ini kita akan praktikum terkait dengan skenario testing dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kompetensi-kompetensi yang lain kita akan pelajari di minggu-minggu yang berikutnya. Harapannya Anda bisa, ketika lulus dari Departemen Informatika, Anda bisa kompeten untuk melamar menjadi seorang software quality. Oke, lanjut ya. Nah, saya ingin tahu sih kalau Anda sudah meriset terkait dengan pekerjaan-pekerjaan software quality assurance, Anda sudah membaca berbagai literatur. Kira-kira kalau disimpulkan, tugas utama dari seorang software quality assurance itu apa sih? Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Krisnata Priya Wicaksono dari kelas TIF Internasional. Ingin menjawab, tugas utama seorang software quality assurance adalah memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan tujuan utama bisnis. Oke, terima kasih atas responnya. Benar sekali, poin pentingnya adalah seorang QA adalah memastikan bahwa perangkat yang lunak yang telah dikembangkan itu sesuai dengan tujuan bisnisnya. Jelas, karena orang menginvestasikan uangnya mungkin puluhan sampai ratusan juta agar membantu bisnisnya itu berjalan dengan baik. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab itu sesuai dengan tujuan awalnya? Ya, software quality. Siapa yang punya tugas untuk menetapkan, mengecek apakah itu sesuai standar adalah seorang software quality. Nah, kita lihat, ini mungkin belum disampaikan oleh kalian. Ini yang paling penting secara mendasar adalah software quality assurance itu yang menjamin bahwa produknya itu, softwarenya itu bebas dari bug, tidak ada error yang muncul di sana. Yang kedua, seperti yang dibilang tadi, bahwa sesuai dengan bisnis requirement-nya, entah itu flow-nya, spesifikasinya, standarnya sesuai yang
diminta oleh klien. Makanya software quality assurance itu dilibatkan dari awal proyek sampai dengan akhir. Konsep dasarnya manual dan automated testing tetap satu, yaitu skenario. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba melatih kalian untuk membuat sebuah dokumen namanya skenario. Nah, isinya secara umum adalah langkah-langkah yang sistematis ya, disusun oleh seorang software quality assurance. Nah, biasanya kalau dalam satu flow program, skenario testing itu terdiri dari mulai dari login misalnya, flow yang kedua misalnya register, flow yang ketiga misalnya masuk ke dashboard, check out sampai dengan keluar invoice dan seterusnya. Bagian-bagian kecil ini disebut dengan test case. Ini kalau kita turunkan menjadi sebuah skenario testing, di sana ada user story, di sini ada langkah-langkah dalam pengujian, expected result itu bisa dianalogikan sama dengan acceptance kriteria tadi, dan hasilnya pas, artinya Anda sudah menguji dan itu tidak ada bug, sesuai, pas. Kalau ada bug, Anda bisa katakan di sini fail. Lebih lanjut, beberapa perusahaan itu punya standar yang berbeda-beda di skenario testingnya, tapi ini yang paling umum ya. Biasanya komponennya mulai dari ID-nya, fiturnya apa, nama fiturnya seperti login, register, dan lain sebagainya. Kadang dilengkapi dengan data test, jadi programmernya sudah beritahu kepada QA bahwa username dan passwordnya ini ya. Terus langkah-langkahnya tadi, expected result-nya tadi atau acceptance kriterianya tadi, pass out atau fail sampai dengan actual result-nya. Jadi kalau misal aplikasi itu error, seorang QA bisa menautkan sebuah screenshot atau bukti bahwa itu error. Itu actual result-nya dan diberikan komentar mana bagian yang error. Atau ini diapakan sebelumnya kok bisa error. Programmer bisa menelusuri lebih. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan dasar pengembangan proyek, dasar untuk membuat sistem requirement sampai dengan tools dokumentasi software. Nah, toolsnya juga ada yang berbeda-beda, tapi kali ini kita cari yang paling mudah, yaitu pakai Google Spreadsheet. Ada yang biasanya pakai TestRail, ada yang pakai Oase dan lain-lain. Nah, sebelum kalian membuat skenario testing, ada beberapa aturan yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah inline with system requirement. Jelas, Anda harus membaca sistem requirement-nya seperti apa. Itu yang jadi acuan untuk membuat skenario testing. Give context. Bahasanya memang bahasa-bahasa yang seolah-olah kita melakukan hal tersebut. Give detail, sangat detail, lebih bagus. Sampai dengan crystal clear, easy to understand, sangat jelas dan gampang dipahami bahasanya ya. Karena yang membaca itu bukan hanya QA, biasanya dibaca bersama oleh programmer maupun di project. Nah, ini adalah dua buah contoh. Kira-kira kenapa yang atas itu disebut contoh tes skenario yang membingungkan? Kenapa yang bawah itu yang jelas? Kira-kira kenapa? Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Sultan Arsanugraha dengan NIM E41220559. Jadi yang di atas itu yang di bawah itu lebih rinci, sementara yang di atas itu tentang test stepnya itu kurang lengkap gitu Pak. Jadi bagaimana jalannya suatu sistem login itu lebih lengkap yang di bawah Pak, mulai dari user membuka aplikasi, setelah itu user melakukan koneksi gitu Pak. Sementara yang di atas hanya kita melakukan fill the connect email dan password, itu saja Pak. Oke, benar sekali seperti yang disampaikan. Yang atas itu membingungkan karena memang bahasanya masih ambil. Contohnya
fiturnya adalah login, test case-nya sukses. Apanya yang sukses ya? Masih ambigu ya. Di sini expected result-nya juga sukses login. Dari mana kita tahu kalau itu sudah login? Tidak dijabarkan secara jelas. Nah, sedangkan yang di bawah tes-tesnya itu dirinci ya, mulai dari membuka aplikasinya, mengisi email dan passwordnya sampai dengan klik button. Semakin detail, semakin tidak ambigu, semakin jelas, itu semakin bagus. Nah, kira-kira yang kedua ini mana yang tidak konsisten? Ya, silakan Mas. Nah, kan nama saya Raya Jayadi Putra, NIM saya 41222893. Itu yang gak konsistennya itu Pak, menurut saya yang file email sama email file-nya, terus sama yang invalid password sama password file. Oke, benar sekali. Jadi kalau Anda membuat sebuah skenario testing harus konsisten ya. Kalau di sini nyebutnya adalah field email, maka yang di bawahnya juga field email. Di sini nyebutnya adalah email field. Kalau di sini nyebutnya adalah password field, di sini nyebutnya juga harusnya password field. Karena kalau nanti di searching harusnya keluarnya jumlahnya juga. Dan lagi silahkan Anda juga kita akan melakukan kuis ya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan skenario testing. Silakan Anda bisa scan barcode-nya di depan atau mengetikkan link. Sesi 1 sudah selesai, sudah saya berikan teori ya, sudah saya berikan penilaian juga. Kita akan lanjut ke sesi kedua, mungkin akan berlangsung beberapa jam. Anda akan melakukan sebuah praktikum membuat skenario testing. Kita akan mempraktekkan untuk membuat satu fitur yaitu fitur login. Nanti setelah ini Anda bisa kumpul ke kelompoknya masing-masing. Sudah dibagi kelompoknya ya. Kelompoknya adalah kelompok proyek, project based learning. Anda siapkan di Google Drive-nya masing-masing. Anda share ke dalam satu kelompok kalian tautan yang bisa diedit biar teman-temannya bisa ikut mengerjakan. Lalu Anda buat test case login ya di dalam spreadsheet-nya. Sampai sini ada ditanyakan dulu, silakan. Silakan Mas. Pengumpulan Google Drive-nya itu di mana? Ya, nanti di akhir sesi akan saya berikan assignment. Anda cukup mengumpulkan link Google Drive-nya saja. Kenapa kok tidak file yang dikumpulkan? Anda bisa menyempurnakan ke fitur-fitur yang ini. Waktunya setengah jam, nanti jam 3 kita bahas. Silakan berkelompok. Kalau perlu mejanya dijadikan satu, Anda berhadapan-hadapan ya. Silakan. Jadi Bapak saya ingin bertanya untuk apa ini? Kalau skenario tesnya ini aplikasi atau website Pak? Dua-duanya. Jadi Anda membuat dua-duanya. Yang satu untuk website, satu sheet sendiri, dan satu untuk mobile. Karena kan loginnya kadang berbeda ya. Untuk nanti dipresentasikan itu apakah buat PPT atau Nanti kalau Anda sudah punya desainnya, desain UI dari aplikasi loginnya, nanti di-compare dengan skenario tesnya. pakai Figma Pak? Pakai Figma. Ya itu seperti aja Pak. Ada satu kelompok yang sudah menyelesaikan hasil
hasil praktikumnya berupa test case atau skenario test. Waktu dan tempat kami. Jadi aplikasi yang kita buat itu Muslimah Guide. Di Muslimah Guide sendiri tuh ada penanda hai, terus ada jadwal sholat sama untuk kodok sholat dan. Sudah cukup? Oke, kita bahas ya. Oke, di sini ada yang tidak konsisten ya. Di sini nyebutnya adalah sign in ya. Di skenario testingnya nyebutnya login. Itu jelas berbeda juga. Ingat, kriteria skenario testing yang pertama adalah konsisten. Kalau Anda nyebutnya sign in, ya berarti skenario testingnya sign in semua. Pak, mana yang harus disesuaikan? Skenario apa desainnya? Yang bisa mengalah adalah skenario-nya. Karena desain akan bisa dikalahkan dengan user requirement ya. Kalau usernya minta ganti desain, otomatis ini juga desainnya ganti, skenario-nya juga ganti. Kalau tidak ada silakan dicoba. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Untuk hasil praktikum yang sudah kalian buat dan sudah direview tadi, silakan Anda kumpulkan di dalam e-learning ya. E-learning ini yang dikumpulkan hanya tautan dari Google Drive-nya. Kenapa kok tautan? Agar Anda bisa menyempurnakan terus. Beda dengan file, menyempurnakan terus. Kalau workshop web yang dinilai adalah webnya, kalau workshop mobile adalah aplikasinya, kalau workshop kualitas perangkat lunak adalah dokumentasi ketika Anda melakukan testing. Dilihat dari mana ya skenario testing ini ya? Silakan setelah praktikum ini, hasil praktikumnya Google tautan Google Sheet-nya Anda masukkan di dalam. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, terima kasih atas perhatiannya. Kalau lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Insyaallah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.